Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya sahabat Asjar, kembali lagi bersama kami di Asjar Podcast selama Ramadan. Wah, pasti teman-teman semua sudah pada penasaran nih, seperti apa sih di episode 13 ini? Ayo, nah masih bersama saya Fauzi dan rekan hebat saya Ibam. Oke Bang Fauzi, makasih. Kali ini kita kedatangan tamu dari USU lagi. Beliau ini pernah menjadi Best Speaker Debate Competition Sociology Fair in Unan. Dan kalau kemarin kita udah mendengarkan The Power of Belief, kali ini kita akan mendengarkan tema The Power of Sholawat. Nah, pasti penasaran nih kan teman-teman Asyir? Oke, langsung saja kita sambut Kak Rahayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari BKM Baitul Asjar Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara yang udah ngadain satu event yang sangat bermanfaat di tengah kita menghadapi situasi pandemik saat ini gitu. Nah, salah satunya dari podcast yang dari awal Ramadan hingga insya Allah sampai akhir Ramadan nanti. Nah, jadi sebelumnya nama aku kenalin teman-teman Rahayu dari jurusan Sosiologi Fisik USU Stambuk 2017. Nah, jadi sebenarnya agak kaget ya waktu dihubungi untuk menjadi salah satu pemateri karena ini merupakan event yang bagus banget karena kita bisa saling sharing ilmu kayak gitu. Dan dari beberapa pemateri yang udah ngasih materinya tuh sangat-sangat luar biasa kayak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman kita sistemnya sharing-sharing aja karena aku juga baru belajar. Nah, jadi kayak lebih banyak nanti cerita gimana pengalaman aku lewat sholawat ini yang mungkin bisa jadi teman-teman untuk motivasi dan tentunya untuk aku sendiri kayak gitu. Oke, jadi tema kita sekarang adalah The Power of Sholawat kayak gitu. Kenapa sih ada satu kekuatan yang luar biasa tapi mudah banget kita ikuti, mudah banget kita jadiin ucapan selama sehari-hari kayak gitu, yaitu sholawat kayak gitu. Nah, jadi sholawat itu artinya memuji, mengagungkan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, yang artinya kita memuji, mengagungkan Nabi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya udah banyak banget bahasan kenapa sholawat ini jadi hal yang sangat luar biasa kayak gitu. Nah, dari aku sendiri, pengalaman aku pertama kali mengamalkan sholawat ini sebenarnya dari SMA. Itu dari salah satu ceramah dari guru aku. Ketika kita ingin sesuatu, sholawat gitu. Kenapa gitu? Pertanyaannya adalah bukan ketika kita hanya ingin baru kita sholawat. Enggak gitu. Jadi ini lebih kita sholawat ikhlas untuk Allah dan untuk Nabi. Dan insya Allah karena keikhlasan kita dan niat kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatin, insya Allah jalannya dipermudah sama Allah. Nah, itu poinnya teman-teman. Jadi bukan berarti kita sholawat hanya dengan niat, oh mau ini nih, oh mau pengen ini nih, ya udah sholawat aja. Nggak gitu konsepnya. Nah gitu. Jadi ikhlas sholawat untuk Allah, untuk Nabi Muhammad SAW, insya Allah jalannya akan dimudahkan sama Allah. Jalan itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kenapa sih sholawat ini bisa jadi salah satu kekuatan itu? Karena Allah sendiri telah menjanjikan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya ketika kita sholawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Cobalah kita pikir gitu. Kita siapa sih sampai Allah bisa mau gitu sholawatin kita kayak gitu. Nah, kurang gimana lagi, ini amalan yang luar biasa. Nah, jadi gak akan rugi ketika kita mau sholawat berapa banyak pun. Semakin banyak kita sholawat, akan semakin banyak pula rahmat yang kita dapat kayak gitu. Ada beberapa keutamaan dari sholawat. Di sini aku mau ngasih beberapa yang lebih mudah kita dapatin atau lebih mudah kita pahami aja. Yang pertama, dengan adanya sholawat itu kita berpeluang besar doanya dikabulkan Allah. Kenapa gitu? Karena begini, sholawat yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad itu akan menjadi syafaat kita di akhir yaumil mahsyar kelak kayak gitu. Dengan sholawat Nabi Muhammad kenal sama kita, Allah kenal sama kita. Ketika orang udah kenal sama kita, ketika orang udah cinta sama kita, gak menjadi hal yang sulit ketika kita minta apapun bakal dikabulin. Kayak gitu istilah dimana kita menganalogikan ketika sholawat ini jadi salah satu mempermudah dari apa yang kita inginkan tadi kayak gitu. Nah, ketika Allah udah cinta nih sama makhluknya, Allah udah cinta sama kita, apa yang kita mau, apa yang kita minta, Allah tinggal kabulin kayak gitu. Salah satu contohnya kayak gini,
Kemarin itu aku pernah ikut salah satu event dari Kemeristek Dikti yang eventnya sungguh-sungguh luar biasa banget. Bukan cuma diikutin sama mahasiswa S1, tapi dari S2, S3, dosen, para praktisi, pokoknya semua itu pada ngikutin gitu. Karena eventnya memang sungguh luar biasa, mendatangkan despo-despo dari luar negeri. Jadi aku pengen ikut ini gitu. Aku setelah beberapa berkas aku penuhin, aku mikir nih, nggak bisa kalau cuma mengandalkan kekuatan kita. Oke, kita usaha, tapi harus diimbangi dengan doa. Karena kalau usaha tanpa doa, itu sombong jatuhnya, teman-teman. Nah, jadi salah satunya aku terapin dari sholawat ini. Nah, flyer dari Kemeristek Dikti itu, aku screenshot, aku jadiin wallpaper di HP. Jadi, tiap kali ngebuka HP, kan nampak tuh. Pegang aja, sholawatin gitu. Sholawatin, setiap buka HP, sholawatin. Pokoknya itu lakukan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai akhirnya pengumuman dari banyaknya peserta yang daftar. Alhamdulillah aku lulus jadi salah satu 25 peserta yang lolos di acara Kemeristek Dikti itu. Nah, ini aku rasa juga salah satu hikmah dari sholawat tadi gitu. Karena nggak mungkin kalau cuma dari berkas aku, dari usaha aku, nggak mungkin aku lulus cuma gara-gara itu. Salah satunya adalah dari si sholawat ini. Nah, sholawat ini juga bukan cuma yang aku rasain pas event itu, enggak gitu. Aku dulu punya keinginan, aku pengen ke Pulau Jawa gratis. Pokoknya aku pengen ke Pulau Jawa gratis lah, mau naik pesawat yang gratis kayak gitu. Ya udah, itu Pulau Jawa itu aku potong dari kalau teman-teman bisa ngeprint atau punya globe atau apapun gitu ya. Nah, kalau aku print, aku tempel di dinding kamar dan di dinding kos juga. Nah, jadi setiap ngeliat aku sholawatin aja kayak gitu. Dan alhamdulillah lewat event ini aku ke Pulau Jawa gratis. Pulang pergi itu semua pesawat dibayarin sama mereka, uang penginapan, bahkan pulangnya dikasih uang saku kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu hikmah dari kita sholawat tadi kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih sholawat ini juga selain itu juga mempermudah kita gitu? Karena gini, ketika kita bersholawat artinya kita punya koneksi sama Allah, kita punya koneksi sama Nabi Muhammad. Jadi yang kita dapat itu bukan cuma rahmat di dunia tapi juga di akhirat kayak gitu. Contoh nih, kita mau ke salah satu perusahaan melamar kerja. Mana yang lebih mudah ketika kita melamar tanpa kenal siapapun dalamnya, atau kita punya kolega, kita punya koneksi di dalamnya, yang bakal logikanya lebih mudah kita itu lulus ketika kita punya koneksi dalamnya. Nah, sholawat itu jadi jembatan itu, teman-teman. Jadi jangan jadikan sholawat itu ketika kita hanya berkeinginan, tapi jadikanlah sebagai kebutuhan. Insya Allah apapun yang kita inginkan akan dipermudahkan. Kemudian kalau bicara tentang sholawat, apakah sholawat itu harus sholawat yang panjang-panjang kayak gitu? Enggak, sholawat itu simpel-simpel aja. Kayak contoh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kita lafalin setiap hari, kita lafalin setiap pagi, sore, atau kita setiap selesai sholat, atau kapanpun ketika waktu senggang, mungkin kita nunggu teman, kita jalan ke kampus, sholawat aja gitu. Kita nggak bakal tahu sholawat mana yang menyelamatkan kita. Dan sebenarnya kalau dari pengalaman aku sendiri, bukan cuman itu aja tapi banyak banget. Aku pernah juga kemarin itu pengen banget ikut kompetisi di Padang. Nah, tapi aku merasa waktu aku nggak sempet karena di situ aku juga ada ujian. Tapi aku sholawatin aja lah, aku pengen ke Padang gitu kan, ya Allah pengen ke Padang, pengen banget. Nah, alhamdulillah udah di seminggu sebelum pendaftaran itu kan udah tutup. Nah, aku nggak jadi ikut karena aku lupa. Ya udahlah, aku kayak ikhlas, mungkin nggak jalannya ke Padang kayak gitu. Tapi udah sholat aja karena kan istilahnya nggak tahu bakal apa yang terjadi ke depan. Beberapa minggu kemudian teman aku ngubungin kalau dia nggak jadi ikut ke Padang karena dia lulus salah satu event di Semarang. Nah, di situ dia nyuruh aku buat gantiin gitu. Kan kayak jadi kayak nggak pernah kita bayangin gitu. Tadi kita udah ikhlas, oke kita nggak ikut. Tapi Allah kasih hadiah lewat jalan yang lain. Ternyata tanpa kita ikut seleksi, kita menggantiin teman kita kayak gitu. Dan itu adalah salah satu menurut aku syafaat sholawat yang aku dapat juga. Nah, jadi teman-teman, sholawat ini jadikanlah untuk kita sebagai kebutuhan gitu. Karena selain untuk syafaat kita di yaumil akhir nanti, sholawat itu juga menjadi jalan penerang kita kayak gitu. Karena yakinlah, ketika kita bersholawat, malaikat itu juga akan ikut mengaminkan. Yang dalam artian, doa kita akan lebih dikabulkan karena malaikat juga memberikan aminnya untuk kita kayak gitu. Istilahnya, ketika kita bersholawat, semesta ini milik kita kayak gitu. Ketika Allah udah cinta, apapun yang kita pengen, apapun yang kita
inginkan, Allah akan mudah ngasihnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, mulai dari sekarang jadikan sholawat sebagai bagian dari hidup kita kayak gitu. Gak bakal rugi ketika kita ngamalin amalan sholawat ini. Ini akan menjadi salah satu penerang kita, salah satu penuntun jalan kita, karena Allah sendiri udah menjanjikan kayak gitu. Kenapa Allah udah ngasih tapi gak kita ikutin gitu? Kenapa Allah udah ngasih nih jalan buat kamu, tapi kita nutup mata gitu? Kan sayang banget gitu kan. Sedangkan Allah aja mau ngasih kita salawat 10 kali, kita hanya 1 kali bersalawat untuk dia. Nah, masa kita sebagai hambanya begitu menafikan begitu karena adanya syafaat yang begitu besar ini. Nah, jadi mulai sekarang selain usaha dan doa, kita jadikan salawat ini jadi salah satu amalan kita, jadi salah satu untuk kita menemani hari-hari kita. Insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang ingin kita hajatin akan diberi jalan yang mudah kayak gitu. Karena manusia punya banyak planning, kita punya banyak rencana, kita punya banyak keinginan, punya banyak cita, punya banyak mimpi. Itu nggak bisa diwujudin hanya dengan usaha kita, nggak bisa. Tapi harus ada campur tangan Allah di dalamnya. Jadi libatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Insya Allah apapun kita lakukan akan berkah dan menemukan jalannya. Nah begitu teman-teman. Oke, saya kembalikan kepada Bang Fauzi dan Bang Ibrahim. Baik, luar biasa sekali dari penyampaian kakak ini. Bisa kita ambil petikan bahwa the power of salawat itu sangat banyak manfaatnya. Selain mendapatkan syafaat, juga mendapatkan karunia dari Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kira-kira nih ya kan Kak, kakak kan udah menerapkan selalu berselawat nih, mulai dari SMA nih kan. Iya. Barangkali ada nggak Kak kendala atau yang membuat kakak lupa membentuk selalu berselawat itu? Pasti apalagi di masa-masa milenial seperti ini, pasti kita membuat kita lupa gitu. Kira-kira ada nggak kendala yang pernah kakak alami dan apa caranya untuk mengatasinya? Oke Bang Fauzi, terima kasih. Nah jadi sebenarnya yang namanya kebiasaan pasti ada fase di mana kita bakal lupa gitu. Entah karena kesibukan, entah karena kita udah nggak sering melakukan gitu. Dan jadi aku sendiri pun terkadang sering lupa gitu. Sering lupanya tuh karena kalau misalnya nggak banyak kegiatan malah. Kalau orang kan justru pas sibuk lupa. Nah kalau aku sendiri justru pas aku nggak punya kegiatan aku lupa karena aku berleha kayak gitu kan. Contohnya waktu di kampus nggak ada ngampus, nggak ada kegiatan di luar, main sosmed di kamar sampai berjam-jam karena ada wifi. Nah itu nggak punya kegiatan yang alhasil lupa kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri tipsnya adalah ada kita sebagai manusia kita lupa itu biasa, tapi makanya ketika kita lupa kita punya reminder. Kayak aku sendiri, aku ada buat tuh di wallpaper, misalnya ada bacaan kayak kita kan ada banyak tuh misalnya kayak soal 5 waktu, sholawat, nabung, apa kayak gitu kan. Nah jadi sholawat itu aku lepas di salah satu wallpaper juga. Jadi kita mungkin kita scroll HP keenakan scroll IG, Twitter, nah kita akan muncul satu kayak oh iya hari ini belum sholawat ya kayak gitu. Atau mungkin ketika kita di jalan kita bisa sekalian kayak karena udah terbiasa tapi kita ngerasa kayak ada yang lupa, kayak ada yang hilang, apa ya gitu. Oh ya rupanya sholawat yang belum dilakuin kayak gitu. Nah jadi gitu Bang Fauzi, ada misalnya kita lupa, kita harus punya cadangan yang lain, bisa dari catatan, bisa dari tulisan, atau dari reminder-reminder yang lain untuk sebagai pengingat kita kayak gitu. Baik, oke. Mungkin Bang Ibam ada yang mau disampaikan Bang? Nah Kak, ini untuk waktu yang paling pas atau waktu yang paling mujarab gitu Kak untuk bersolawat tuh kapan ya kira-kira ya Kak? Oke Bang Ibrahim, nah jadi sebenarnya kalau dari yang aku pernah baca, sholawat yang paling baik itu dilakukan ketika pagi dan sore hari kayak gitu. Nah jadi bisa ketika kita selesai sholat subuh kita sholawat, dan bisa juga setelah sholat asar. Tapi sebenarnya semua waktu itu baik kayak gitu, semua waktu baik. Jadi akan lebih baik ketika kita mengamalkan di waktu-waktu yang memang ada khususnya kayak yang tadi pagi sama sore hari. Karena dia istilahnya memulai hari dan menutup hari. Kayak kita kan pagi bakal memulai hari baru gitu. Oke, setelah sholat subuh kita sholat dulu. Nah, kalau sore kita kan bakal masuki fase di mana kita malam istirahat, kita tidur. Nah, itu artinya kayak kita menutup hari gitu. Ya, tapi intinya apapun waktunya, dimanapun tempatnya, sholat itu akan tetap baik dilakukan di mana saja. Kayak gitu, Bang. Wah, bagus banget Kak ya. Terima kasih Kak
Semoga nih tiap pagi nih kita Sobat Asjar nih jangan buka HP terus nungguin chat dari doi padahal nggak ada. Bagus kita selawat. Iya bener banget. Baik, mungkin ada closing statement dari kakak untuk teman-teman kita yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini ya. Oke Bang Poji. Jadi buat teman-teman semua yang menyaksikan ini, yang mendengarkan ini, alhamdulillah itu adalah salah satu petunjuk Allah. Karena apa? Karena kita nggak mungkin ngebuka channel dari BKM Baitul Asjar ini ketika Allah nggak gerakin hati kita. Jadi pertama kita ucapin syukur dulu, alhamdulillah karena Allah berikan ini mungkin salah satu jadi jalan kita untuk berubah jadi lebih baik kayak gitu. Dan jadi closing statement-nya adalah kita sebagai manusia hanya bisa mengusahakan, tetapi yang menjadi penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nggak ada takdir yang digariskan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Tugas kita adalah berlaku dan berbuat sebaik mungkin. Jangan pernah menyerah karena kita nggak pernah tahu apa rencana Allah ke depannya. Jadi tetaplah berusaha karena kita nggak pernah tahu apa rencana Allah yang untuk kita ke depannya. Tetaplah berusaha, tetaplah bermimpi dan tetaplah berjuang, tapi jangan lupakan doa. Karena doa bisa mengubah apa yang tadi tidak mungkin menjadi mungkin. Kayak gitu buat teman-teman semuanya. Masya Allah, terima kasih nih kepada Kak Rahayu yang udah berbagi nih materinya, berbagi pengalamannya kepada kita semua nih. Semoga kita bisa mengambil sisi baiknya, bisa mengamalkannya di kemudian hari. Oke teman-teman Sobat Asjar, sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap pantengin YouTube kita karena bakal ada yang baru setiap harinya di jam 5 sore. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast kita selama ini. Sekian dari Bam dan Koji. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.